Kamu ini kok enak-enakan, senang-senang sendiri, sibuk dengan urusan kamu sendiri. Padahal famili kamu, keponaan kamu itu sudah diganggu oleh orang-orang. Itu barusan diganggu oleh Abu Jahal. Masa tidak ada kepedulian dari kamu terhadap apa yang dialami oleh Muhammad? Maka mendengar apa yang dikatakan oleh budak tadi, Hamzah kemudian bangkit juga rasa kekeluargaannya, karena bagaimanapun juga dia adalah keponakannya sendiri, bahkan saudara sesusuan, satu suku dengan dirinya. Ketika keponakannya, familinya itu diganggu, dia merasa terusik juga. Akhirnya dia mencari Abu Jahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di Sirah Nabawiyah. Di tengah-tengah suhu yang penuh dengan kezaliman, penyiksaan terhadap umat Islam, termasuk juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu cahaya yang masuk ke dalam umat Islam, yaitu masuknya orang-orang yang bisa dikategorikan kuat secara fisik, petarung yang punya pengaruh di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Yang pertama adalah paman beliau sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi usianya itu sepantaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika ayah beliau yaitu Abdullah menikah dengan Siti Aminah, kakek beliau Abdul Muttalib kemudian juga menikah. Jadi anaknya menikah, ayahnya kemudian juga menikah. Maka kemudian lahir hampir bersamaan juga Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Karenanya keduanya itu adalah teman bermain, bahkan juga merupakan saudara sesusuan. Jadi pamannya akan tetapi juga merupakan saudara sesusuan. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini seorang pemuda yang gagah berani. Kebiasaannya adalah suka berburu, suka memanah, seorang yang juga petarung. Selama ini Hamzah tidak begitu memperdulikan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lebih asyik dengan dunianya sebagai seorang pemuda, keasikannya dalam berburu. Hanya saja nanti ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau masuk ke dalam agama Islam. Peristiwanya adalah ketika satu waktu Abu Jahal itu mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersujud, dipukul dengan batu oleh Abu Jahal sampai mengeluarkan darah. Setelah itu kembali kepada kaumnya dengan teman-temannya, kemudian cerita tentang apa yang sudah dia lakukan kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil ketawa-ketawa, senang gitu, karena berhasil mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun peristiwa itu dilihat oleh seorang budak Abdullah bin Ja'an yang pada waktu itu kemudian bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia kemudian menegur Hamzah bin Abdul Muthalib, "Kamu ini kok enak-enakan, senang-senang sendiri, sibuk dengan urusan kamu sendiri, padahal famili kamu, keponaan kamu itu sudah diganggu oleh orang-orang itu barusan diganggu oleh Abu Jahal. Masa tidak ada kepedulian dari kamu terhadap apa yang dialami oleh Muhammad?" Maka mendengar apa yang dikatakan oleh budak tadi, Hamzah kemudian bangkit juga rasa kekeluargaannya, karena bagaimanapun juga dia adalah keponakannya sendiri, bahkan saudara sesusuan, satu suku dengan dirinya. Ketika keponakannya, familinya itu diganggu, dia merasa terusik juga. Akhirnya dia mencari Abu Jahal, yang pada waktu itu Abu Jahal bersama dengan teman-temannya sedang ketawa-ketawa karena sudah berhasil mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Hamzah dengan penuh amarah mendatangi Abu Jahal. "Kenapa kamu berani menghina Muhammad, keponakan saya, padahal saya sudah masuk ke dalam agamanya?" Waktu itu dia sesungguhnya Hamzah itu belum masuk itu. Kemudian dia ambil panahnya, dipukuli Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal takut juga, karena dia merasa bahwa memang sudah mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang saya katakan, di tengah-tengah kaum Quraisy sesungguhnya ada ikatan kesukuan yang sangat kuat. Ketika salah seorang mengganggu anggota suku yang lain, maka sesungguhnya dia akan berhadapan dengan seluruh anggota suku. Nah, yang membalas dendam ini adalah satu suku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bahwasanya Abu Jahal itu dipukuli, teman-temannya itu bangkit mau melawan Hamzah bin Abdul Muthalib, tapi dilerai oleh Abu Jahal. Sudah, saya yang memang salah, saya yang telah menghina keponakannya, saya yang telah memukuli keponakannya. Wajar kalau dia menuntut balas kepada saya, karena kalau diteruskan bisa jadi nanti akan terjadi pertikaian atau peperangan antara sukunya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan sukunya Abu Jahal. Jadi melibatkan kelompok yang lebih besar lagi kalau memang ini diteruskan. Makanya kemudian dilerai. Setelah itu Hamzah kemudian merenung, tadi apa yang saya sudah lakukan ini? Kenapa saya mengatakan bahwa saya sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad, padahal sungguhnya saya belum masuk ke dalam agamanya Muhammad. Cuma karena dorongan untuk membela kaumnya, dia kemudian menyatakan hal yang seperti itu. Merenung, tapi kemudian bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya beliau itu benar-benar masuk Islam. Jadi berawal dari adanya kepedulian terhadap kaumnya, sesama sukunya, kerabat terdekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diganggu oleh Abu Jahal, maka kemudian Hamzah masuk ke dalam agama Islam. Satu jalan dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga dengan demikian Islam menjadi semakin kuat karena hadirnya salah seorang yang gagah berani.